Laten Risuki Mapayungne adalah lelaki Bugis yang pernah memimpin kerajaan Bone selama 25 tahun. Mulai tahun 1510 sampai 1535 Masehi. Dalam kepemimpinannya sebagai mangkau, banyak terobosan yang telah dilakukan. Selain melakukan ekspansi damai dengan kerajaan-kerajaan kecil di wilayah Bone, dialah Raja Bone yang mula-mula melakukan perjanjian perdamaian dengan kerajaan lain di luar wilayah Bone. Salah satu bukti sejarah peninggalan Laten Risuki adalah perjanjian Polo Malelai Riunyi, artinya gencatan senjata di Unyi. Bukti perjanjian itu ditandai dengan sebuah tugu yang disebut Tugu Polo Malelai yang terletak di Kelurahan Unyi, Kecamatan Dua Bocoe, Kabupaten Bone. Hal ihwal perjanjian Polo Malelai Riunyi tersebut dipicu ketika Dewa Raja Datu melakukan ekspansi ke Bone. Mula-mula pasukan Datu mendarat di Celu sekitar pantai Teluk Bone sambil membangun pertahanan. Sementara itu, Laskar Bone yang dipimpin Laten Risuki berkedudukan di Biru. Mendengar kabar kedatangan orang-orang Luwu di Celu, Laten Risuki tidak terlalu menggubris. Namun setelah orang Luwu membangun pertahanan, maka Laten Risuki mulai curiga. Menurutnya hal itu tidak boleh dibiarkan. Taktik yang dilakukan Laten Risuki adalah memerintahkan laskarnya untuk memancing orang Luwu dengan mengirim beberapa perempuan ke Celu. Ternyata pancingan itu berhasil mengelabui orang Luwu sehingga pada saat perang berlangsung, orang Luwu yang pada mulanya menyangka tidak ada laki-laki, mereka bersemangat menghadapi perempuan-perempuan tersebut. Namun tiba-tiba dari belakang muncul laki-laki dengan jumlah yang amat banyak, sehingga orang Luwu berlarian ke pantai untuk naik ke perahunya. Dalam perang itu, pasukan Bone berhasil merampas payung Datu Luwu, dan beruntunglah Datu Luwu tidak dipenggal oleh Laskar Bone. Raja Bone Laten Risuki cepat tiba dan melarang menyakiti lawan ketika sudah menyerah. Setelah perang selesai, Raja Bone Laten Risuki dan Datu Luwu mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan itu, Raja Bone Laten Risuki mengembalikan payung warna merah itu kepada Dewa Raja Datu Luwu. Tetapi Datu Luwu mengatakan, "Ambillah itu payung, sebab memang engkaulah yang dikehendaki oleh Dewa Tai untuk bernaung di bawahnya. Karena walaupun bukan karena perang, saya akan tetap berikan. Apalagi saya memang memiliki 2 payung." Sejak peristiwa itu, Laten Risuki digelar Mapayungne, artinya yang memakai payung. Selanjutnya, Raja Bone Laten Risuki mengadakan lagi pertemuan dengan Datu Luwu, dan lahirlah suatu perjanjian yang bernama Polo Malelai Riunyi.
Dalam perjanjian ini, Arumpone Latan Risuki berkata kepada Datu Luwu, alangkah baiknya kalau kita saling menghubungkan tanah Bone dengan tanah Luwu. Dijawab oleh Datu Luwu, baik sekali pendapatmu itu, Arumpone. Merasa ajakannya disambut baik, maka Arumpone berkata, kalau ada yang keliru, mari kita saling mengingatkan. Kalau ada yang rebah, mari kita saling menopang. Dua hamba, satu arung. Tindakan Luwu adalah tindakan Bone, tindakan Bone adalah tindakan Luwu. Baik dan buruk kita bersama, tidak saling membunuh, saling mencari kebaikan, tidak saling mencurigai, tidak saling mencari kesalahan. Walaupun baru satu malam orang Luwu berada di Bone, maka menjadilah orang Bone. Walaupun baru satu malam orang Bone berada di Luwu, maka menjadilah orang Luwu. Bicaranya Luwu, bicaranya Bone. Bicaranya Bone, bicaranya Luwu. Adatnya Luwu, adatnya juga Bone. Begitu pula sebaliknya. Kita tidak saling menginginkan emas murni dan harta benda. Siapa yang tidak mengingat perjanjian ini, maka dialah yang dikutuk oleh Dewa Tasewai sampai kepada anak cucunya. Dialah yang hancur bagaikan telur yang jatuh terhempas ke batu. Di masa pemerintahan Latan Risuki pernah pula terjadi permusuhan antara orang Bone dengan orang mampu. Pertempuran terjadi di sebelah selatan Iterung. Diburu sampai di kampungnya, Arum Mampu yang bernama Lapariwusi kalah dan menyerahkan persembahan kepada Raja Bone Latan Risuki. Lapariwusi Arum Mampu berkata, saya serahkan sepenuhnya kepada Arumpone asalkan tidak menurunkan saya dari pemerintahanku. Arumpone menjawab, saya akan mengembalikan persembahanmu dan saya akan mendudukanmu sebagai palili atau wilayah bawahan kerajaan Bone. Akan tetapi engkau harus berjanji untuk tidak berpikir jelek dan jujur sebagai pewaris harta benda. Setelah itu, Lapariwusi Arum Mampu kembali memimpin kampungnya. Ternyata rasa persaudaraan dalam diri Latan Risuki sangat luar biasa. Ia tidak suka perang, namun jika negerinya diganggu, ia akan bangkit. Setelah menjadi mangkok di Bone selama 25 tahun, akhirnya Latan Risuki menderita sakit. Dikumpulkanlah seluruh orang Bone dan menyampaikan, saya sekarang dalam keadaan sakit. Apabila saya wafat, maka yang menggantikan saya adalah anakku yang bernama Laulio. Setelah pesan itu disampaikan dan disepakati rakyat Bone, ia pun mengembuskan napasnya yang terakhir. Hikmah yang dapat dipetik dalam kisah ini bahwasanya betapa pentingnya nilai persahabatan dan persaudaraan yang mulai dibangun oleh Raja Bone Latan Risuki, di mana Bone dan Luwu adalah bersaudara. Hal itu juga dibuktikan sampai sekarang. Ketika Luwu dapat bencana dan butuh bantuan, maka serentak orang Bone mengalir ke Luwu untuk datang membantu saudaranya.